selamat datang di kelas International Business Strategy dengan saya Profesor Sari Wahyuni. Dan kali ini kita akan membicarakan tentang entry mode strategi dan strategic aliansi. Jadi ketika perusahaan akan masuk ke negara baru, mereka selalu berpikir negara mana yang harus mereka masuki dan tipe entry mode apa yang paling sesuai untuk masuk di negara tersebut. Ya, jadi entry mode strategi kita membicarakan tentang apakah melakukan akuisisi atau melakukan franchising, strategic aliansi atau bahkan joint venture. Oke, sebetulnya ada 3 pertanyaan yang sangat mendasar ketika mereka go international. Pertama, tipe market seperti apa? Karena banyak sekali pilihannya. Kita mau masuk ke market mana dulu? Kemudian kapan kita masuk ke market tersebut dan dengan skala seperti apa? Dan yang terakhir, tipe entry mode strategi. Apa variabel-variabel yang mendasari mereka memilih tipe entry mode? Itu sangat tergantung pada cost dari transportasinya, trade barriers dari negara-negara tersebut, political risk, economic risk, juga cost dan strategi secara menyeluruh. Ya, jadi sangat tergantung sekali, sangat bervariasi satu sama lain. Negara mana yang harus mereka masuki? Ini ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, bahwa market yang bagus adalah market yang politiknya stabil. Ya, jangan sampai masuk ke market yang penuh dengan chaos, banyak demo, kemudian ada tension dengan negara-negara tertentu, ada kemungkinan perang lagi. Wah, itu bahaya sekali karena uang kita tidak akan pernah kembali kalau kita invest di negara tersebut. Kemudian yang favorable lagi adalah country yang mempunyai free market system dan juga low investment. Dan ini ada juga beberapa countries yang harus kita avoid untuk masuk, yaitu yang biasa menggunakan common economies dan sebagainya. Pertanyaan lain yang sangat krusial adalah kapan kita masuk ke market tertentu. Ini sangat, jadi timing of entry-nya ya. Ini sangat tergantung apakah kita akan menjadi first mover di negara tersebut atau menjadi late mover. Kalau late mover, misalnya kita adalah first mover, maka mungkin yang paling baik adalah melakukan wholly owned subsidiary, yaitu kita benar-benar membangun dari awal. Karena kalau kita pemain pertama di situ, tentu saja kita bisa planting the flag atau put our product at the first time and in the top mind of the customer. Jadi kalau ini benar-benar first mover, biasanya wholly owned subsidiary atau greenfield strategi atau biasa disebut greenfield, itu adalah the best option. Tapi kalau sudah banyak atau kita sudah late mover, apa yang harus kita lakukan? Kalau sudah late mover, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Sekali lagi ya, juga tergantung pada skala. Apa itu skala? Nanti kita masuk di situ ya. Ini dia skala. Skala adalah berapa uang yang kita miliki ataupun budget yang akan kita persiapkan untuk masuk di negara tersebut. Kalau budgetnya unlimited dan banyak, maka pilihannya sangat jelas, bisa wholly owned subsidiary, bisa mengakuisisi atau bahkan melakukan merger. Tapi kalau uangnya sedikit, makanya kita bisa melakukan franchising atau strategic aliansi ataupun joint venture. Nah, ini skala adalah besar atau kecil, tapi juga ada strategic commitment. Kita akan long term di market tersebut atau kita mungkin mempunyai limitation di market tersebut. Ya, ini sangat menentukan sekali nanti tipe entry mode-nya seperti apa. Apa saja sih tipe entry mode strategi? Ada beberapa macam, at least ada 6. Pertama adalah exporting yang biasa dilakukan pada awal, tapi biasanya ini akan berubah begitu
sudah settle di market tersebut. Selain itu ada juga turnkey project, namanya turnkey, tendeki. Jadi pertama biasanya suatu daerah itu melakukan turnkey karena mereka tidak punya expertise. Sebagai contoh adalah Arab misalnya. Arab ketika pertama kali dahulunya mereka tidak tahu caranya mengekstrak oil, sehingga mereka mengundang British Petroleum, BP dan sebagainya untuk mengekstrak oil di Arab. Tapi perjanjian mereka setelah kurun waktu tertentu, misalnya 20 atau 30 tahun, itu return the key, jadi dikembalikan key-nya ke pemerintah Arab. Nah ini berarti kalau mereka sudah melakukan komitmen banyak, ya harus kita kembalikan, itu turnkey ya. Kemudian ada licensor. Licensor itu memberikan license untuk membuat produk-produk tertentu. Ini berbeda dengan yang disebut pada franchising ya, atau franchising. Mari kita lihat franchising. Jadi bisa dilihat di sini franchising itu lebih attach ya. Jadi di sini franchiser itu akan membantu sekali operasionalnya, termasuk mereka akan menentukan ini nanti restorannya warnanya apa, seragam pegawainya seperti apa. Jadi franchising ini lebih attach operasionalnya dibandingkan dengan licensing. Kalau di licensing mereka tidak peduli nih bentuk perusahaan seperti apa, warna catnya bagaimana, yang penting mereka membuat produk sesuai dengan pagu yang sudah ditentukan. Nah kemudian ada juga joint venture, yaitu dua perusahaan atau bahkan tiga, mereka membuat perusahaan yang baru, ini joint venture. Nah yang paling besar komitmennya adalah wholly owned subsidiary, jadi itu 100% dimiliki oleh perusahaan. Ini ada beberapa pilihan untuk wholly owned subsidiary, yaitu greenfield strategy dan akuisisi atau bahkan merger, itu a part of wholly owned subsidiary. Di sini kita bisa melihat advantage dan disadvantage dari masing-masing strategi. Mungkin bisa dibaca apa saja, tapi sebagai contoh misalnya turnkey ya. Turnkey ini sebetulnya bagus pada saat kita tidak mempunyai ataupun country tidak mempunyai expertise, tapi sebetulnya kalau untuk perusahaan yang menerima turnkey, kita itu sebetulnya membesarkan kompetitor atau ngajarin kompetitor kita nantinya. Jadi ini creating efficient competitors, kita sendiri nanti yang akan merasakan bahaya itu ya. Dan ketika kita mempunyai komitmen yang besar, seperti ketika kita sudah membangun suatu, kadang-kadang kita membangun kota ya, membangun pendidikan, sarana pendidikan, fasilitas dan sebagainya, tahu-tahu kita harus keluar atau pull out, sudah mengembalikan kuncinya kepada pemiliknya. Nah, di sini disadvantage yang sangat dirasakan oleh para turnkey licensor ya. Tapi ada beberapa perusahaan yang tetap melakukan turnkey karena mereka kadang-kadang memang tidak punya expertise untuk itu, dan bukan hanya expertise, mungkin pendanaannya mereka juga sangat terbatas. Sebagai contoh turnkey misalnya ketika kita melihat di Jayapura ya, dengan adanya di Jayapura itu ketika kita mengekstrak di Tembagapura dan sebagainya, mengekstrak kandungannya, itu pada saat itu Indonesia belum mempunyai teknologi, orang-orangnya dan sebagainya, sehingga kita serahkan kepada bangsa asing. Jadi turnkey agreement bagus pada awalnya, tapi menjadi unattractive ketika sudah ada long term commitment di market tersebut. Tapi ada beberapa perusahaan yang tetap melakukan turnkey karena mereka kadang-kadang memang tidak punya expertise untuk itu, dan bukan hanya expertise, mungkin pendanaannya mereka juga sangat terbatas. Sebagai contoh turnkey misalnya ketika kita
kita melihat di Jayapura ya. Dengan adanya di Jayapura itu ketika kita mengekstrak di Tembagapura dan sebagainya, mengekstrak kandungannya itu, pada saat itu Indonesia belum mempunyai teknologi, orang-orangnya dan sebagainya, sehingga kita serahkan kepada bangsa asing. Jadi turnkey agreement bagus pada awalnya, tapi menjadi unattractive ketika sudah ada long term commitment di market. Nah, selain entry mode strategi yang tadi kita diskusikan, ada juga yang disebut dengan strategic aliansi. Apa itu strategic aliansi? Itu adalah 2 atau lebih perusahaan yang bekerja sama tanpa membuat perusahaan yang baru. Jadi ini sangat atraktif. Kalau Bapak Ibu naik pesawat ya, itu sekarang semuanya mereka bekerja sama. Seperti Star Alliance itu terdiri dari beberapa maskapai penerbangan di situ ya. Bahayanya adalah ketika kita masuk ke horizontal alliances. Horizontal alliances adalah perusahaan yang bekerja sama tapi dalam industri yang sama. Jadi di satu sisi mereka bekerja sama, di sisi lain mereka saling berkompetisi. Ini sangat berbahaya, sehingga mereka perlu mempertimbangkan atau memikirkan bagaimana core competence mereka tidak luber kepada kompetitornya. Tapi banyak sekali yang melakukan strategic aliansi ya, karena ini sebetulnya adalah lebih murah daripada tentu joint venture ya, yang harus membuat perusahaan baru, apalagi kalau kita bandingkan dengan mengakuisisi. Jadi ketika kita tidak mempunyai banyak resources, baik itu financial resources ataupun expertise, maka strategic aliansi adalah solusi yang sangat bagus. Ini juga sangat menarik ketika kita tidak mempunyai expertise, sehingga kita bisa saling complementary dengan partner dengan melakukan strategic aliansi ya. Jadi kesimpulannya, tipe entry mode itu sangat tergantung pada skala ya, apakah skala besar atau skala kecil, juga tergantung sebetulnya pada strategi komitmen kita. Kemudian timing to entry atau when to enter, apakah kita sebagai first mover atau second mover, dan yang terakhir adalah degree of competition in the market. Ketika kompetisinya sudah sangat tinggi, maka mungkin akuisisi is the best as option. Tapi kalau uang kita sangat terbatas, maka kita bisa melakukan strategic alliance. Oke, demikian diskusi kita tentang entry mode strategi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.